Cerita dan dongeng kali ini tentang asal-usul kota Jepara, negeri di tepi laut utara Jawa. Dahulu kala, di pesisir utara Pulau Jawa, terdapat sebuah negeri kecil yang dikelilingi hutan rindang, bukit hijau, dan lautan biru yang luas. Lautnya penuh ikan, udaranya sejuk, dan penduduknya hidup rukun sebagai nelayan serta pengukir kayu. Wilayah itu dikenal sebagai ujung parat, tempat para pelaut biasa singgah untuk memperbaiki perahu. Namun belum ada yang tahu bahwa negeri kecil itu akan menjadi kota besar bernama Jepara. Pada masa itu, negeri kecil itu dipimpin oleh seorang raja bernama Ratu Andayaningrat. Ia memiliki seorang putri yang lahir dengan aura cahaya keemasan. Putri itu diberi nama Retna Kencana. Namun rakyat lebih sering memanggilnya Putri Ratu Kaliamat. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, berani, dan berhati lembut. Ia sering bermain di tepi pantai, berbicara dengan para nelayan, dan memperhatikan bagaimana rakyat hidup. Ketika Putri Retna Kencana tumbuh dewasa, ia mendirikan pusat perdagangan di pesisir. Banyak pelaut dari seberang laut datang untuk menukar rempah-rempah, kayu jati, dan hasil laut. Para pengukir kayu dari hutan dekat pesisir membuat karya ukir indah yang membuat perkampungan itu terkenal hingga ke seberang lautan. Nama ujung para perlahan berubah di mulut para pedagang menjadi Jepara, sebagai sebutan yang lebih mudah diucapkan para pelaut asing. Namun masa damai itu tidak berlangsung lama. Dari utara, datang kabar bahwa bajak laut hendak menyerang wilayah Jepara untuk merampas hasil dagang dan kayu jati yang terkenal berkualitas tinggi. Suatu malam, angin laut bertiup kencang. Api obor perampok terlihat di kejauhan. Mendekati pelabuhan Jepara, rakyat ketakutan. Putri tidak tinggal diam. Ia naik ke menara kayu di tepi pantai dan menyerukan keberanian kepada rakyat. Jepara adalah rumah kita. Laut memberi kita kehidupan. Dan kini, kita harus menjaganya. Ia memimpin para nelayan, saudagar, dan pengukir kayu untuk melindungi negeri. Para perajin membuat tameng kayu ukir yang kuat. Para nelayan mempersiapkan perahu cepat untuk menghalangi kapal bajak laut. Keesokan paginya, pertempuran pun terjadi. Para bajak laut menyerang dengan garang. Namun rakyat Jepara bertahan dengan kuat. Perahu-perahu nelayan menyerang dari samping. Sementara, pemuda-pemuda desa mengibarkan bendera Jepara, membuat bajak laut kewalahan. Putri Retna Kencana memimpin dari depan, membuat bajak laut ketakutan dan akhirnya mundur ke laut luas. Kemenangan itu membuat Jepara semakin dihormati. Setelah kejadian itu, rakyat semakin bangga dengan negerinya. Jepara berkembang menjadi kota pelabuhan yang tangguh, kuat dalam perdagangan, seni, dan persatuan. Para pengukir kayu membuat ukiran yang terinspirasi dari keberanian putri mereka. Ukiran itu menjadi ciri khas Jepara hingga sekarang. Melihat perkembangan pesat itu, Putri Retna Kencana mengumumkan di pelabuhan, "Demi keberanian rakyat dan kemakmuran yang kita bangun bersama, negeri ini akan kita sebut Jepara." Teriakan rakyat menggema di tepi pantai. Sejak saat itu, Jepara resmi menjadi nama kota yang dikenal luas di Nusantara. Waktu berlalu, dan Jepara tumbuh menjadi kota indah dengan perpaduan laut biru, hutan kayu jati, dan budaya ukir yang mendunia. Jepara menjadi saksi bahwa keberanian dan persatuan mampu mengubah sebuah perkampungan kecil menjadi kota besar yang dihormati. Mulai dari laut yang jernih, ukiran yang menawan, hingga kisah seorang putri. Berani semua menjadi identitas Jepara hingga kini. Legenda ini mengajarkan bahwa keberanian dan gotong royong akan selalu menjadi kekuatan terbesar sebuah kota. Dan Jepara berdiri hari ini sebagai bukti bahwa sebuah nama lahir dari perjuangan, cinta rakyat, dan keindahan budaya yang dijaga bersama. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita Nusantara lainnya.